Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas 11 Sen 1. Perkenalkan, nama saya Danendra atau Fabian dari absen 10. Saya Devita Ilani Room dari absen 11. Saya Ani Sabina dari absen 4. Dan saya Gita Narian Aditya dari absen 16. Hai teman-teman, kali ini kami ingin membagikan pengalaman seru kami saat mengenal hingga menyajikan berbagai hidangan lauk pauk khas Nusantara. Pertama-tama, kami memulai dengan diskusi kelompok untuk memilih makanan khas daerah apa yang akan kami angkat. Setelah menentukan pilihannya, kami lanjut membuat PPT dan mengumpulkan berbagai informasi terkait makanan yang akan dipresentasikan. Selanjutnya, kami berkesempatan melakukan wawancara langsung dengan pengusaha ayam rarang di Ayam Rarang Bunda 2 yang berlokasi di Terong Tawa dengan pemilik usaha bernama Mas Ari. Kami juga mewawancarai pengusaha Bandang Presto dan bertemu langsung dengan Mas Andi yang sangat antusias berbagi pengalamannya kepada kami. Seru banget rasanya bisa mendengar cerita asli tentang bagaimana ayam rarang dan bandeng presto dibuat, serta bagaimana usaha mereka dijalankan sehari-hari. Setelah melakukan wawancara, kami melakukan analisis SWOT untuk mengetahui apa saja sih kelebihan, kekurangan, peluang, dan tantangan dari kedua usaha tersebut. Dari hasil wawancara, kami belajar bahwa setiap usaha kuliner membutuhkan konsistensi rasa, kualitas bahan, cara pengolahan yang tepat, serta strategi promosi yang baik agar bisa terus bersaing dan berkembang. Kemudian, kami mempresentasikan hasil kerja kami di depan kelas. Seru banget bisa berbagi pengalaman dan informasi yang sudah kami dapatkan. Dari dua menu yang kami pelajari, kami akhirnya memilih ayam rarang sebagai hidangan yang akan kami olah. Setelah itu, kami membuat pamflet sebagai media promosi agar semakin banyak orang mengenal makanan khas yang lezat ini. Setelah pamflet selesai, kami pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti ayam pejantan, cabai kering, cabai rawit, kemiri, gula, garam, jeruk nipis, dan bawang putih. Akhirnya, kami pulang dan mulai memasak ayam rarang bersama-sama. Prosesnya seru dan hasilnya juga enak. Berikut bahan-bahan yang kami gunakan. Ada 2 ekor ayam panggang, garam, gula, terasi udang bakar, cabai rawit sesuai selera, cabai kering, bawang putih, kemiri sangrai, air putih, minyak, air panas, dan kaldu ayam. Adapun peralatan yang diperlukan yaitu wajan, chopper, talenan, wadah, pisau, setil, dan gunting. Oke, selanjutnya kami masuk ke tahap memasak. Yang pertama, potong ayam panggang menjadi beberapa bagian, lalu pindahkan ke wadah. Yang kedua, tuangkan air panas ke dalam wadah yang berisi cabai kering. Tunggu selama beberapa saat. Yang ketiga, masukkan semua rempah dan tambahkan air, lalu haluskan menggunakan chopper. Yang keempat, panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus, tambahkan gula, garam, kaldu ayam sesuai selera, kemudian aduk bumbu hingga merata. Yang kelima, setelah harum, masukkan ayam panggang dan aduk hingga bumbu meresap. Yang keenam, plating ayam rarang agar terlihat menarik. Kami menggunakan terong bulat, kacang, kemangi, dan tentunya nasi putih sebagai pelengkap. Dan akhirnya saat yang ditunggu-tunggu yaitu makan. Ya, kami mencicipi hasil masakan kami dan rasanya enak banget. Kami siap membawa makanan ini di hari Kamis untuk dicicipi dan dinilai oleh ibu bapak guru. Nah, hari Kamis pun tiba. Kami menyiapkan dan mengatur masakan kami sekreatif mungkin. Lalu membawa masakan kami untuk dicicipi dan dinilai oleh Bu Rahna dan Pak Haryo. Sebelum mencicipi, kami memberikan pamflet yang sudah kami buat sebagai informasi tambahan. Setelah itu, Pak Haryo dan Bu Rahna pun mulai mencicipi masakan kami.
lalu mengisi lembar kertas yang berisi penilaian dan saran yang ditunjukkan kepada kelompok kami. Bu Rahna mengatakan bahwa masakan kami sudah enak, hanya saja rasa pedasnya bisa ditingkatkan lagi. Pak Haryo juga menyampaikan bahwa masakan kami enak dan memberi saran agar lain kali bumbu halusnya diulek bukan dicoper, karena masakan tradisional akan lebih autentik jika diolah dengan cara tradisional. Terima kasih banyak atas masukan dan sarannya Bapak dan Ibu Guru. Kami akan berusaha meningkatkan kualitas masakan kami lagi. Dan itulah pengalaman seru kami. Sampai jumpa di pengalaman berikutnya. Terima kasih teman-teman semua.